Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Bijuni. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya sapa dengan hormat, Ibu Gamaria Tambulango, SPD, MPD. Sebelumnya, sebagai insan yang berpikir, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa walaupun dengan hal yang tidak biasa, yaitu dalam situasi pandemi COVID-19. Salawat berbingkiskan salam tanpa kita kirimkan kepada junjungan kita, Sang Putra Padang Pasir, Sang Pendobrak era kegelapan menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga percikan rahmat dan hidayah selalu bercucuran ke beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita selaku umat yang masih konsisten dan komitmen mengikuti ajaran-ajaran beliau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan kebudayaan. Indonesia adalah negara kepulauan yang merdeka dan berdaulat, yang wilayahnya terdiri dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, ras, etnis, budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Berbicara tentang kebudayaan, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang mencintai tanah kelahirannya, sepatutnya kita menjaga atas apa yang telah menjadi warisan para leluhur kita, yaitu kebudayaan. Amatlah salah jika kita sebagai pribumi mencemooh apa yang telah menjadi warisan para leluhur kita. Dan teramat aneh pula, tidak sedikit generasi sekarang malah bangga dengan kebudayaan luar dan membiarkan kebudayaan kita hilang, dicuri oleh orang. Saudara-saudara sekalian, mungkin masih melekat di ingatan kita di saat ada salah satu kesenian yang sudah jelas-jelas merupakan warisan kebudayaan negara kita dicatut atau diperdagangkan dengan hal yang tidak sewajarnya oleh negara lain. Apa reaksi kita? Apa peduli kita? Mungkin sebagian dari saudara-saudara hanya diam dan memperhatikannya melalui berita tanpa bisa berbuat apa-apa. Untung masih ada sebagian ataupun segelintir orang yang peduli akan hal itu. Hari ini eksistensi generasi bangsa patut dipertanyakan dan sedang dipertanyakan oleh banyak pihak. Di mana generasi bangsa hari ini? Generasi bangsa hari ini terjebak dalam situasi kecanggihan era globalisasi, dan tidak sedikit generasi bangsa hari ini lebih memilih untuk memprioritaskan terkait persoalan romantisme. Mereka tidak menyadari bahwa hal itu adalah salah satu bagian dari peristiwa-peristiwa yang mengusik nurani kebangsaan kita. Sehingganya generasi hari ini lebih memilih diam dalam keterpurukan dan tidak mau memikirkan apa-apa terkait dengan situasi dan kondisi ataupun nasib dari bangsa ke depannya. Apa yang menyebabkan generasi bangsa seperti ini? Penyebabnya adalah hilangnya kesadaran, runtuhnya memori sejarah bahwa bangsa ini kala itu sedang dipertaruhkan dengan pengorbanan dan kesediaan banyak orang untuk bersatu dan mempertahankan solidaritas untuk menjadikan bangsa ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini nilai-nilai sejarah, nilai-nilai solidaritas sudah mulai terkikis oleh zaman. Mereka tidak memahami pula bahwa runtuhnya memori sejarah, gangguan solidaritas dapat membahayakan eksistensi dari bangsa ini. Oleh sebab itu, Bung Karno berkata, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah, sebab bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak akan pernah melupakan sejarahnya. Ernest Renan pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki solidaritas besar. Saudara-saudara sekalian, alangkah banyaknya kesenian dan kebudayaan kita. Dapat kita bayangkan betapa besar negeri kita dengan diisi berbagai suku dari Sabang sampai Merauke, yang hampir semua suku memiliki kesenian dan kebudayaan yang berbeda. Berbicara terkait dengan betapa besar negara kita, saya teringat dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Ketika diwawancarai, dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling kaya di dunia, akan tetapi hari ini melarat.
Faktor yang menyebabkan bangsa ini melarat, kata Gus Dur, adalah korupsi dibiarkan begitu saja. Artinya apa? Keapatisan pemerintah dalam menindaklanjuti terkait dengan persoalan korupsi yang hari ini sudah menjadi kebiasaan oleh mereka para tikus-tikus berdasi. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia hari ini tak lebih dari sekedar paket menu spesial dengan berbagai macam rasa kekecewaan di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menjaga warisan para leluhur kita. Jangan sampai kita menyesal karena telah mengabaikannya, dan jangan sampai kita menjadi penonton budaya kita sendiri. Sehingganya saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berperan aktif dalam berpartisipasi menjaga dan melestarikannya. Partisipasi dari semua pihak dan ditunjang dengan pandangan-pandangan pada vision dan kedewasaan berpikir untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara-saudara sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fenomena global yang hari ini terjadi, yaitu pandemi Covid-19, dan juga salah satu faktor yang menyebabkan perusak ekspektasi kita. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.